Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Hukum Internasional A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lindra Darnella SAGM Hum. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dea Anjani, Muhammad Izal Rifaya, Zaki Albi Asani, Muhammad Baihaqi Hakim, Muhammad Rizky Widyo Kusumo Aji, dan Adelia Firial Hasna akan menyampaikan materi terkait sejarah perkembangan hukum internasional khususnya pada masa revolusi industri. So, enjoy with our video. Revolusi industri ini terjadi pada tahun 1750 sampai dengan 1850 yang pertama kali terjadi di negara Inggris dengan ditemukannya berbagai macam bahan tambang yang digunakan sebagai bahan pokok atau bahan utama dalam pembuatan mesin yang menjadi tonggak lahir berdirinya revolusi ini. Juga menyebabkan perubahan besar-besaran di berbagai bidang seperti bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, teknologi, dan juga transportasi. Revolusi ini juga mempengaruhi kondisi dunia di berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Di Inggris terdapat aturan yang digunakan oleh pengusaha dan masyarakat untuk merintis terjadinya revolusi industri ini. Aturan ini juga didukung oleh beberapa faktor yang memperlancar berkembangnya revolusi ini sehingga menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran di berbagai bidang. Perubahan di berbagai bidang tersebut antara lain A. Perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan terjadinya penyatuan Inggris dan Skotlandia sehingga jalur perdagangan lancar. B. Saling menghormati perjanjian dan kontrak. C. Memiliki sistem hukum yang sederhana. D. Masih menggunakan sistem kapitalis, contohnya pasar bebas. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perlawanan dari kaum buruh akibat digantikannya manusia dengan mesin, sehingga terjadi gerakan sosialis yang menjadi lawan kaum kapitalis. E. Pada bidang politik, revolusi ini melahirkan imperialisme modern disebabkan dengan majunya berbagai teknologi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Sumber hukum sekaligus kebiasaan hukum pada masa itu diambil dari hukum-hukum sebelumnya dengan perubahan yang menyesuaikan antara aturan dengan kondisi pada saat itu. 2. Terdapat aturan-aturan baru yang dibuat secara sederhana untuk mempermudah masyarakat. Baik, untuk selanjutnya mari kita membahas subjek-subjek hukum yang terlibat pada saat revolusi industri terjadi. Jadi pada saat itu terdapat 3 subjek hukum yang terlibat. Yang pertama, negara Inggris. Jadi revolusi industri itu awal mulanya terjadi di negara ini, di negara Inggris. Nah, yang kedua itu negara-negara Eropa dan juga negara-negara yang terdapat di benua Eropa. Jadi pada awal abad 19, revolusi ini menyebar ke negara-negara tetangga Inggris, yakni negara-negara Eropa tadi dan juga negara-negara yang terdapat di benua tersebut. Nah, yang ketiga tentunya individu-individu yang berada di negara-negara tersebut, mulai dari aparat pemerintah hingga lapisan-lapisan masyarakat. Pada masa ini belum dikenal organisasi internasional. Perkembangan hukum internasional yang nantinya akan melahirkan organisasi internasional dipengaruhi oleh Konferensi Perdamaian pada tahun 1856 dan Konferensi Genewa yang mempelopori Konferensi Perdamaian di Den Haag. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907 yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Organisasi internasional baru kemudian muncul pertama kalinya pada tahun 1920 setelah Perang Dunia Pertama. Organisasi ini dikenal sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Salah satu contoh perjanjian damai untuk mengakhiri konflik pada masa ini adalah Perjanjian Damai Paris tahun 1738. Perjanjian damai ini dibuat setelah berakhirnya Perang Revolusi Amerika. Perjanjian ini ditandatangani oleh Inggris dan Amerika. Hasil dari perjanjian ini diantaranya pengakuan Inggris terhadap Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat hingga memberikan perlakuan yang adil terhadap warga negara Amerika Serikat yang setia kepada Inggris ketika perang sebelumnya. Baik, memasuki materi yang terakhir terkait tokoh, ahli hukum, dan sarjana hukum internasional pada masa revolusi industri. Yang pertama di sini ada Christian Wolff. Beliau merupakan seorang ahli hukum dan ahli filsafat asal Jerman. Beliau mengemukakan teori mengenai civitas maxima, yang berarti sebagai suatu negara di dunia meliputi negara-negara di dunia. Kemudian yang kedua ada Emmerich de Vattel. Beliau merupakan seorang ahli hukum dan diplomat yang berkebangsaan Swiss. Emmerich de Vattel merupakan sarjana hukum yang paling menonjol di antara sarjana hukum yang lainnya. Kenapa? Karena caranya menulis dan menerangkan masalah hukum internasional yang jelas, dan ia merupakan sarjana hukum yang tulisannya paling cepat dan paling banyak berpengaruhnya pada perkembangan hukum internasional, terutama di Amerika, teman-teman.
Nah, teman-teman, karya-karya sarjana hukum ini penting pula karena besar sumbangannya dalam menjelaskan pengertian, mengembangkan konsep, dan pembahasan persoalan hukum internasional secara sistematis. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!